Udah, ya. Oke, sudah muncul ya. Coba. Sudah muncul di Facebook. Di Facebook sudah muncul, Pak Mun. Saya sudah live. Oke, ya. Oke. Oke, ya. Oke lah, saya mulai aja ya. Oke. Saya fokusnya di time ini ya, di apa namanya, di tim link ya, biar karena ada materinya di situ. Oke. Ya. Oke, saya mulai aja ya. Oke. Mungkin yang ini Pak Un, saya bisa dibesarkan? Tidak. Oke. Ya, ya, oke. Oke. Bentar, saya pastikan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi sebuah kultum yang difasilitasi oleh Majelis Tarjih dari PDM Kabupaten Batang. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan tips untuk menjaga kebahagiaan, meraih kebahagiaan, mengelola stres, dan tetap produktif di era pandemi COVID-19 ini, sekaligus di bulan Ramadan pada tahun ini. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan karena mungkin butuh persiapan. Ini mungkin saya pertama menggunakan tim link dan Facebook Live. Kalau bagi teman-teman yang bergabung di tim link, saya membagi materi ya. Saya membagi materi saya dalam bentuk PowerPoint, jadi mungkin bisa dilihat di sana. Kalau teman-teman yang lain mungkin juga bisa ada yang berkenan, nanti bisa saya dapatkan dengan dikirim, minta filenya saja gitu ya. Oke, materi saya yang pertama ini, mengapa saya concern terhadap apa yang dinamakan kebahagiaan ya. Karena memang di dalam proses kehidupan, terutamanya dengan era pandemi COVID-19 seperti ini, yang namanya kebahagiaan itu menjadi kunci. Kenapa? Karena memang kalau saya boleh mengatakan di dalam materi saya itu, saya menyebutkan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat benih akhlak yang mulia. Ya, di dalam jiwa yang sehat terdapat benih akhlak yang mulia. Nah, apa yang saya maksudkan di situ? Yang saya maksudkan di situ adalah kita harus memiliki jiwa yang sehat, karena itu akan berkaitan dengan apa yang akan kita keluarkan, apa yang akan kita sampaikan di dalam keseharian kita ya. Di dalam materi saya itu saya akan menyebutkan kenapa saya membutuhkan orang untuk kebahagiaan, karena di dalam secara medis satu-satunya penangkal untuk menangani COVID-19 ini adalah dengan menciptakan autoimun, antibodi yang diciptakan oleh tubuh manusia itu sendiri ya, oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau saya akan mengatakan di dalam kenapa rumusannya itu adalah bahwa di dalam jiwa yang bahagia itu akan menciptakan suatu suatu sel otak yang produktif. Ketika kita berbahagia, kita akan menciptakan sel-sel otak yang lebih produktif. Nah, sel-sel otak yang produktif ini akan menciptakan sense of kreativitas.
Ketika kita bisa kreatif, maka performa atau kinerja kita akan jauh melesat. Sebaliknya, kalau misalkan jiwa kita ini sedih, jiwa ini kita ini stres, maka sel otak kita pun akan menjadi tulalit ya, akan menjadi lebih lambat. Itu menyebabkan kinerja turun dan ujung-ujungnya hidup kita akan menjadi lebih stagnan. Nah, saya mencoba mengutip dari satu buku psikologi, suatu buku populer, judulnya The Happiness of Advantage ya. Yang saya dapatkan ini buku populer di Amerika Serikat, di dunia juga ya. Di sana dituliskan bahwa ada 5 kiat untuk mudah berbahagia ya, ada 5 kiat untuk mudah berbahagia. Kiat yang pertama itu rajin bersyukur. Ya, kiat yang pertama adalah rajin bersyukur. Kiat yang kedua adalah rajin berbuat kebaikan. Kiat yang ketiga, rajin berolahraga. Kiat keempat adalah rutin melihat pemandangan hijau atau pemandangan yang bisa membuat kita tentram. Dan yang kelima adalah lakukan hobi Anda. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Cuma yang agak sedikit saya sebagai umat Muslim ketika membaca buku buatan penulis Amerika ini sendiri, apa yang penulis lakukan di dalam buku itu, terutama terkait dengan 2 kiat yang pertama, yaitu rajin bersyukur dan rajin berbuat kebaikan. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah menyampaikan banyak hal. Ya, surat Al-Ibrahim ayat 7 juga mengatakan bahwa wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azinatakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Dan kemudian ada surat lagi ya, Ad-Duha ayat yang terakhir, ayat 11, wa amma binimatika rabbika fahadis, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, penulis itu mengatakan kunci pertama untuk berbahagia adalah dengan rajin bersyukur. Saya tidak tahu bagi teman-teman yang saat ini menyimak, yang saat ini mendengarkan tausiah online saya ini, apakah diri kita ini sudah bisa untuk bersyukur? Kalau kita melihat umat Muslim di Indonesia adalah umat Muslim yang terbesar di dunia. Ya, kemudian kalau kita melihat masjid di mana-mana selalu penuh, selalu banyak penuh lah. Ini karena pandemi COVID-19 ini saja yang membuat masjid-masjid itu sepi gitu ya. Mungkin masih ada sebagian masjid yang masih melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini, ketika orang banyak beribadah rutin, dia sudah melaksanakan ibadah wajib, dia sudah melaksanakan ibadah sunnah ya. Tetapi kenapa kok banyak sekali orang-orang stres, orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini ya, yang notabene mungkin kita melihat mereka adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang kita kenal, kita lihat itu memiliki tingkat ibadah yang luar biasa ya. Nah, banyak pertanyaan yang datang kepada saya yang bertanya gitu, bagaimana sih sebenarnya cara kita bersyukur? Ya, bagaimana sih cara kita bersyukur? Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada saya, misalkan ada seorang suami yang mengeluhkan sifat sikap dari istrinya, ya. Saya akan mengatakan, kalau Anda berkomplain, Anda berkeluh kesah tentang istri Anda, apakah Anda tidak pernah merasa bahwa istri Anda, kehidupan Anda, pernikahan Anda itu adalah pernikahan atau istri yang diidam-idamkan, diinginkan oleh bagi mereka yang belum berkeluarga? Begitu juga pada orang tua yang mereka berkeluh kesah terhadap perilaku anaknya yang tidak bisa diatur, perilaku anaknya yang mungkin karena saat ini banyak diminta untuk sekolah dari rumah dan lain sebagainya, anak-anak tidak bisa diatur dan sebagainya, mereka berkeluh kesah, mereka komplain. Saya mengatakan bahwa
Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa kehidupan kalian, bahwa anak-anak kalian itu diinginkan, diidam-idamkan, dicita-citakan oleh mereka pasangan-pasangan yang sampai saat ini mereka belum pernah diberikan amanah anak oleh Allah. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita mengkomplainkan sesuatu, ketika misalkan karyawan saya jadi pabrik, mereka datang kepada saya dan meminta, Pak, kenapa kami tidak diliburkan sebagaimana teman-teman yang lain? Padahal mereka minta libur. Mereka dirumahkan karena kami manusia, kami takut juga terkena penularan dari COVID-19 ini sendiri. Saya mengatakan, kalian harusnya bersyukur bahwa kalian masih diberi kesempatan untuk bekerja. Sementara teman-teman kalian, saudara-saudara kalian di luar sana malah mengimpikan, mengidam-idamkan pekerjaan yang kalian punyai saat ini. Artinya banyak sekali di antara kita ini yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba memberikan satu kiat sederhana berdasarkan dari buku tersebut, ya, mengenai cara bersyukur, ya, cara bersyukur. Simpel sebenarnya. Saya tidak tahu apakah mungkin nanti bisa kalau ada yang chat di tim link atau di Facebook untuk apakah Anda sudah terbiasa melakukan cara bersyukur. Cara bersyukur seperti apa? Mungkin bisa di-sharingkan, bisa didiskusikan dalam kesempatan pagi hari ini. Cuma saya akan mengajarkan, men-sharingkan cara bersyukur yang namanya dalam berdasarkan buku tersebut yang namanya ritual gratitude diary, ya. Ritual gratitude diary. Praktiknya seperti apa? Praktiknya seperti sederhana sebenarnya. Yaitu luangkan setiap hari dalam malam, misalkan sholat maghrib ataupun sesudah sholat isya, ya mungkin kalau saat ini di bulan Ramadan ini agak kesulitan kalau kita melakukannya di setiap sehabis sholat maghrib karena mungkin kita sudah buru-buru kepingin makan atau minum dan sebagainya, ya. Nah, tetapi konteksnya adalah setelah kita melakukan ritual gratitude diary adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu kemudian melanjutkan dengan sholat sunnah, bertafakurlah atau bermuhasabahlah diri kita itu sebentar, barang mungkin sekitar 2-3 menit, kemudian renungkanlah 3 hal, ya, renungkanlah 3 hal sederhana yang layak Anda syukuri di hari itu. Apa saja hal-hal kecil yang pantas Anda syukuri pada hari itu? Semisal kalau ini dalam kondisi normal, ya, kondisi normal dan bukan di bulan Ramadan misalkan. Seusai sholat maghrib, kemudian kita coba duduk sebentar, kita selonjorkan kaki, kemudian kita coba berpikir terkait dengan 3 hal sederhana yang layak Anda syukuri pada hari itu. Misal, oh ya, syukur alhamdulillah tadi siang saya bisa makan siang di tempat warung makan yang saya inginkan. Saya bisa makan sayur lodeh yang saya inginkan dengan lauk tahu dengan lauk ikan asin misalkan seperti itu. Hal yang lain, oh syukur alhamdulillah saya bisa bertemu dengan sahabat lama saya yang lama tidak ketemu. Kemudian yang ketiga, oh alhamdulillah pada siang hari ini tadi saya mendapatkan sesuatu, menyelesaikan pekerjaan saya secara tuntas dan diapresiasi dengan baik oleh atasan saya. Nah, ini 3 hal sederhana ini wajib dan rutin kita lakukan minimal dalam waktu yang sama. Kalau tadi saya mengusulkan untuk dilakukan setiap malam selepas sholat maghrib atau selepas sholat isya. Lakukan itu terus menerus, ya. Dengan kita melakukan itu terus menerus setiap hari, kita memaksa diri kita memaksa otak kita untuk selalu berpikir terkait dengan apa yang wajib kita syukuri pada hari itu. Tadi saya mengatakan cukup 3 saja yang perlu dilakukan untuk bersyukur, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan pada hari itu. Tidak mudah mungkin di awalnya, karena mungkin kita masih beranggapan bahwa apa yang kita lakukan pada keseharian kita ini itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, yang kadang-kadang kita merasa kok kayak gitu aja perlu disyukuri. Nah, justru di situ ketika kita mencoba mensyukuri segala nikmat yang kita rasakan pada dalam keseharian kita, maka itu akan membuat diri kita terbiasa untuk mensyukuri segala apa yang kita miliki. Ya, oke.
Lanjut, kemudian kita akan lanjutkan. Yang kemudian saya melanjutkan terkait dengan tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah rajin berbuat kebaikan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa rajin mensyukuri segala nikmat itu riset pun sudah mengatakan, ilmiah, riset psikologi itu mengatakan bahwa banyak data yang menunjukkan bahwa secara ilmiah orang yang melakukan banyak bersyukur itu hidupnya lebih bahagia. Termasuk tips yang kedua ini, rajin berbuat kebaikan. Data ilmiah pun menunjukkan bahwa orang akan jauh lebih bahagia ketika mereka melakukan banyak kebaikan. Nah, oleh karenanya saya akan mengatakan bahwa dua tips tadi, tip pertama ada tips untuk berbuat bersyukur, kemudian tips yang kedua adalah berbuat kebaikan. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri sudah disampaikan bahwa misalkan saya mengutip cuma dua saja, mungkin sebenarnya banyak yang terkait dengan perintah untuk berbuat kebaikan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahulati wa ahsinu innallaha yuhibbul musinin. Innallaha yuhibbul musinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian surat Ar-Rahman juga ayat 60 yang berbunyi hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Jadi agama Islam sudah mengamanatkan bagaimana kita diminta untuk berbuat baik. Apapun kebaikan itu sendiri. Ada orang kadang-kadang berpikir, Pak, bagaimana saya bisa memberikan kontribusi kebaikan? Tidak usahlah berpikir muluk-muluk untuk berbuat baik seperti apa. Lakukanlah seperti apa yang Anda lakukan ketika Anda jalan keluar rumah, kemudian Anda melihat ranting yang menghalangi di jalan, Anda bisa menyingkirkan itu. Pak, kalau saya tidak menemukan ranting seperti itu, tersenyum pun itu sudah merupakan sedekah, ya. Tersenyum pun sudah merupakan sedekah bagi umat muslim lainnya. Nah, kalau kita apalagi kalau kita misalkan sampai maka tersenyum pun kita tidak mungkin lah. Kita sebagai umat manusia, begitu Anda bisa tersenyum, apapun pekerjaan Anda, ketika Anda tersenyum itu pasti akan membahagiakan orang lain. Ya, coba Anda bayangkan misalkan ketika kita bepergian menuju ke kantor, misalkan menggunakan kendaraan atau angkutan umum. Ada misalkan naik angkot kemudian Anda menemui supir di pagi hari yang Anda minta, Pak, saya mau ke Pekalongan, misalkan dari Batang, saya mau ke Pekalongan. Anda naik angkot atau naik bis kecil, bis tuyul misalkan. Kemudian Anda melihat bahwa supir bis itu wajahnya betatut, bersengut, tidak enak sama sekali yang Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Pasti Anda akan tertular secara psikologis, Anda akan tertular image negatif tersebut. Tetapi apa yang Anda rasakan apabila ketika Anda naik bis tersebut, kemudian supir menyapa dengan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan selamat pagi atau silahkan masuk ke dalam, ibu mau kemana dan sebagainya, diantar dengan baik, gitu, dengan tersenyum. Kebahagiaan itu akan menular bagi Anda sendiri. Yang mungkin Anda berangkat pagi pun dari rumah sebenarnya tidak bisa tersenyum atau mahal Anda terpikirkan dengan banyak hal. Tapi ketika Anda bertemu dengan beberapa orang, bertemu dengan banyak orang yang memberikan senyumnya kepada Anda, itu akan membuat diri Anda menjadi lebih baik. Ya. Artinya, lakukanlah segala kebaikan sekecil apapun karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya, lakukanlah segala kebaikan sekecil apapun. Saya diminta untuk mengisi di sini, ya itu mungkin yang bisa saya lakukan saat ini. Mungkin ada tim yang misalkan membantu untuk memfasilitasi terlaksananya kuliah online di sini, kultum online ini, itu juga perlu kita hargai. Ada tim yang mungkin bisa membuat flyer desain grafisnya, itu juga merupakan suatu bentuk kebaikan yang harus kita jaga dengan baik. Oke, tadi kalau kita sudah berbicara terkait dengan dua tips tadi ya, kemudian kita kembali kepada bahwa bagaimana kita rajin bersyukur, rajin berbuat kebaikan, dan yang ketiga adalah rajin berolahraga. Rajin berolahraga ini jangan diinterpretasikan, jangan dimaknai bahwa saya harus berolahraga sepak bola, saya harus berolahraga badminton yang membutuhkan kerumunan banyak orang. Ya, di era pandemi COVID-19 ini, berolahraga seperti ini itu adalah apa? Ketika Anda keluar rumah untuk berjalan kaki, berolahraga, berlari-lari kecil pun itu sudah merupakan olahraga. Anda bergerak. Atau mungkin yang ingin seperti yang habis ini saya lakukan. Habis ini saya lakukan adalah saya mau ngepel rumah ini. Itu sudah bentuk olahraga bagi saya ya. Jadi kita mengepel di rumah pun itu sudah bentuk rajin berolahraga. Kemudian yang keempat yaitu rutin melihat pemandangan hijau.
Artinya biasakan diri kita, kalau kita biasa bekerja di dalam satu ruangan yang bertemu dengan lemari, bertemu dengan tembok, sesekalilah Anda perlu keluar rumah untuk melihat pemandangan. Apalagi ketika saat ini kita ini berada dalam satu lingkup bahwa tidak boleh keluar rumah manapun, tidak boleh keluar rumah, ya. Bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah sama sekali. Ya, kita bisa misalkan sehabis sholat subuh ini, kemudian kita mendengarkan khotbah online, kemudian kita juga pergi keluar sebentar, jalan kaki sebentar, sudah berolahraga, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang lain. Dan yang kelima adalah lakukan hobi Anda. Lakukan hobi Anda adalah itu akan menunjukkan seberapa jauh passion Anda untuk bergerak menuju apa yang Anda inginkan, ya. Kalau Anda suka menulis, silahkan akan tulis. Anda suka memasak, lakukanlah memasak itu. Syukur-syukur hobi Anda itu menjadi pekerjaan Anda, atau hobi Anda ini bisa menjadikan pemasukan buat Anda. Ya, dengan Anda melakukan hobi Anda suka dan menikmati apa yang Anda kerjakan, maka Anda pun akan bisa melakukan mendapatkan benefit. Misalkan masakan, Anda bisa jual ketika buka puasa seperti ini, banyak sekali orderan dan lain sebagainya, ya. Artinya ketika kita bisa melakukan 5 kiat ini, kemudian bahagia ini akan menjadi lebih mudah bagi Anda semua. Nah, ya. Berikutnya yaitu saya akan berbicara terkait dengan manajemen stres, ya. Kenapa saya concern dengan manajemen stres ini? Karena terus terang saat ini yang banyak terjadi di Indonesia adalah seperti itu. Kebetulan saya juga bergabung dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center, ya. Kemudian saya juga tergabung dalam himpunan psikologi yang telepsikososial, yaitu suatu layanan konsultasi kepada bagi mereka yang membutuhkan. Awalnya memang ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini, tetapi ternyata layanan ini diminati banyak orang karena terus terang, kalau boleh saya bilang, boleh saya simpulkan, banyak sekali orang Indonesia saat ini yang stres. Stres itu bukan hanya kepada mereka yang terkena COVID-19 ini, tetapi juga mereka pada keluarganya, pada putra-putrinya, pada orang tuanya, pada tetangganya, ya. Oleh karenanya kenapa saya concern pada ini, karena memang stres itu akan menyebabkan imunitas kita menjadi turun atau anjlok. Ya, sekali lagi, obat COVID-19 ini saat ini yang bisa dilakukan adalah antibodi dari tubuh manusia itu sendiri. Kalau tubuh manusia itu sendiri tidak bisa menciptakan antibodinya, yang biasanya terjadi karena apa? Karena manusia itu stres. Ya, sekali lagi ingat, stres itu bisa menurunkan antibodi manusia yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia rentan ataupun gampang tertular virus-virus yang lain, apalagi virus corona yang saat ini marak seperti ini. Nah, manajemen stres ini sendiri adalah usaha untuk mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari seorang individu dan menampung akibat fisiologi dari stres. Nah, kenapa saya concern pada itu? Karena tadi sekali lagi, stres itu sebenarnya di dalam satu sisi itu dibutuhkan, ya. Stres itu di dalam satu sisi dibutuhkan oleh setiap manusia. Dalam skala tertentu, dalam level tertentu, stres itu wajib ada dan kita dibutuhkan. Kok bisa, Pak? Sederhananya begini. Ketika Anda mau ujian sekolah misalkan, seorang anak misalkan mau ujian sekolah, apa yang akan dia rasakan? Pasti dia akan merasakan stres. Stresnya apa? Ketegangan, ya. Karena ketegangan apa? Karena dia punya keinginan. Dia keinginan, besok pagi saya akan ujian, ya, akan ujian. Akhirnya mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi fisik seseorang. Nah, ketika kita punya keinginan, kita punya kendala, khawatir. Iya nggak ya saya bisa lulus? Iya nggak ya saya bisa mengerjakan ujian sekolah ini? Nah, itu stres positif akan dilakukan dengan cara seperti itu. Tetapi kalau kemudian stres positif itu kita larikan, agar saya besok ujian bisa lulus ujian, itu makanya saya harus belajar. Saya harus bertanya kepada orang yang sudah pernah melalui fase ini. Saya belajar dari buku-buku yang lain dan sebagainya. Itu adalah stres yang positif atau namanya eustress. Tetapi kalau kemudian kita tahu besok pagi itu mau ujian dan kita panik, kemudian kita cemas, dan kemudian kita malah tidak bisa melakukan apa-apa lain halnya, kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kita belajar, itu menjadi stres yang negatif, stres yang merusak, stres yang destruktif, yang namanya adalah distress, ya. Jadi stres ada dua,
Stres yang menjadikan seseorang menjadi positif dan stres yang menjadikan seseorang menjadi negatif. Stres yang positif namanya adalah eustress, stres yang negatif adalah distress. Nah, jadi dalam skala tertentu stres itu dibutuhkan. Nah, tetapi kalau larinya ke negatif itu akan menjadi distress, larinya ke positif kita akan menjadi eustress. Oke. Jadi stres itu bukan hanya ketegangan saraf, tapi juga yang ingin saya sampaikan, karena memang di dalam manajemen stres itu sendiri, saya ingin menyampaikan ada 4 kiat sederhana, ya, ada 4 kiat sederhana untuk untuk melakukan kita bisa mengelola stres dengan baik. Ya, 4A. Saya menyebutnya adalah 4A, ya, 4A. 4A untuk manajemen stres. Yang pertama adalah avoid. Ya, avoid. Avoid ini dalam bahasa Inggris artinya menghindari. Ya. Avoid, alter, mengubah, kemudian adaptasi, dan kemudian accept, menerima. Ya, kita bahas yang A pertama dulu, yaitu avoid, menghindar. Kalau kita sudah tahu kita stres oleh satu perilaku atau satu kejadian atau satu peristiwa, seyogyanya pasti kita akan mencoba untuk menghindari, avoid. Misal nih, saya di Batang, kalau mau ke Pekalongan pasti di daerah depan Ramayana itu macet. Itu selalu macet kalau di pagi hari. Nah, kalau kita sudah tahu itu adalah penyebab stres saya kalau setiap hari pagi saya berangkat sekolah, berangkat kerja misalkan, maka saya akan mencoba untuk menghindarinya, avoid. Ya, kita mencoba menghindarinya. Pak Kiki, saat ini saya stres banget dengan media sosial yang banyak memunculkan hoax, banyak memunculkan berita-berita yang tidak baik, tidak benar, dan sebagainya, terutama terkait dengan COVID-19 ini. Kalau kita sudah tahu bahwa kita stres, kita selalu cemas, selalu berpikiran negatif terhadap berita di media sosial dan sebagainya, ya berarti stresor itu adalah media sosial. Kita hindari, avoid. Ya, jangan kemudian kita memaksakan diri untuk tetap bermedia sosial, tetap itu yang menyebabkan diri kita stres sendiri. Ya, itu avoid, kita hindari. Jadi kalau misalkan tadi contohnya kita mau dari Batang ke Pekalongan melewati Ramayana itu macet berat, ya kita cari alternatif jalan yang lain. Itu kita mencoba itu avoid, ya. Nah, Pak, kemudian kita sampai kepada A yang kedua. A yang kedua, alter. Alter itu adalah mengubah. Ketika kita tidak memiliki alternatif pilihan untuk menghindarinya, artinya kita mau tidak mau harus tetap melewati jalan tersebut, ya berarti kita harus bisa mengubah stres tersebut. Misal, kalau kita sudah tahu bahwa kita akan melewati jalan di depan Ramayana di Pekalongan dan itu selalu macet, saya akan bersiap-siap setiap berangkat ke sekolah, setiap berangkat bekerja, saya akan menggunakan atau mendengarkan musik atau bernyanyi, bersenandung yang membuat saya tidak sadar bahwa saya sedang berada dalam jalanan macet tersebut. Jadi begitu kita masuk ke kawasan, kalau kita naik mobil nih, ya kita bisa akan mendengarkan radio, kita mendengarkan sholawatan dan sebagainya. Itu membuat kita itu bisa beradaptasi dengan stres itu tadi, ya. Tadi mengubah. Nah, tadi mengubah dulu bahwa stres yang muncul kita larikan menjadi suatu bentuk lagu, suatu bentuk aktivitas yang kita tidak sadar bahwa kita sedang melewati stresor itu sendiri. Nah, yang ketiga, adapt, itu adalah kita beradaptasi. Jadi kalau kita tadi sudah bisa mendengarkan musik, kemudian kita mencoba untuk beradaptasi, menikmati apa yang sedang dialami oleh kita ketika melewati stresor tersebut. Ya, artinya itu adapt itu adalah alter yang lebih levelnya lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah accept. Accept itu menerima. Accept kita itu menerima. Artinya apa? Kalau memang kita sudah tidak bisa menghindari, ya kita mencoba mengubah. Karena kita tidak bisa mengubah, kita mencoba beradaptasi. Ya kita mau tidak mau kita harus menerima. Ya mau gimana lagi? Situasi kondisi seperti ini, jalanan macet itu ya harus kita nikmati. COVID-19 ini tidak hanya dialami di Batang, tidak hanya dialami di Jawa Tengah, tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Nah, kita harus, makanya kalau kemarin ada istilah dari pimpinan presiden mengatakan kita perlu berdamai dengan COVID-19 ini, bukan berarti kita kalah gitu ya, tetapi kita harus membiasakan diri. Karena sampai saat ini pun obat itu belum vaksin itu belum ditemukan. Baru mungkin kalaupun ada yang sudah menemukan, itu baru sedang riset penelitian untuk sampai di level manusia. Nah, ini kan masih butuh waktu lagi lah. Butuh waktu mungkin sampai kurang lebih akhir tahun ini tadi.
Oleh karenanya kita perlu berdamai, artinya itu kita berdamai dengan bahwa kita harus terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Situasi bahwa sekarang ini eranya kultum online, ya kita harus membiasakan diri dengan kultum online ini. Segala sesuatunya berbentuk komunikasi, kita tidak ketemu langsung, ya kita harus membiasakan diri dengan ini. Ya, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan masker, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan APD lain, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya. Ya, nah itu tadi manajemen stres untuk 4A ini tadi. Jangan sampai terkait dengan COVID-19 ini, yang saya masih melihat masih banyak sekali masyarakat yang masih belum paham, masyarakat yang belum mengerti bagaimana kita melakukan protokol kesehatan yang sebagaimana mestinya, ya. Mungkin kalau di tim link bisa saya sampaikan ada beberapa gambar bahwa bagaimanapun masyarakat ketika diminta untuk berjarak, misalkan ada antrian duduk, setiap satu kursi duduk, kemudian disilang, kemudian ada kursi lain, ya. Tetapi malah ketika orang itu tahu itu kursi itu disilang, mereka malah kemudian empet-empetan satu kursi duduk berdua gitu kan, duduk berdua. Nah, itu kan bukan, mereka tidak paham artinya protokol kesehatannya itu seperti apa. Atau mungkin ada beberapa yang kemarin sempat mendengarkan berita yang cukup viral. Ada satu cerita gitu ya. Jadi saya bacakan di sini. Ini di Twitter gitu. Lah, di kantor saya ada kebijakan nasabah yang tidak memakai masker tidak diizinkan masuk. Dan baru tadi saya melihat ternyata ada nasabah bandel yang nekat pinjem masker tukang parkir biar bisa masuk. Dan kata tukang parkirnya, dalam sehari ini masker yang dia pakai sudah dipinjam oleh 20 orang. Ya, lihat 20 orang sampai sebegitunya. Artinya apa? Artinya ini kita akan yang sudah paham mungkin akan kok jijai banget gitu. Kalau pastornya sudah punya orang 20 itu dipinjam-pinjamkan. Ya, karena ini seperti halnya manusia Indonesia. Kalau saya tanya kepada kita semua gitu, saya tanya pada teman-teman semua, kalau kita menggunakan helm, apa alasan terbesar kita ketika kita mau keluar rumah naik motor, kita pakai helm? Apa alasan utama kita menggunakan helm itu? Saya yakin alasan yang pertama dari teman-teman semua adalah takut ditilang polisi, takut ditangkap polisi. Siapa yang menjawab bahwa saya mengenakan helm ini karena demi keamanan diri saya, demi keamanan orang yang saya boncengi juga. Tapi mayoritas dari kita ketika kita mengenakan helm adalah alasannya karena takut ditilang polisi. Sama ketika orang diminta untuk mengenakan masker, mereka berpikirnya, saya pakai masker itu biar bisa berurusan di bank. Karena di bank nggak boleh kalau nggak pakai masker misalkan. Atau kalau misalkan di beberapa kota ada sudah mengatakan ketika tidak mengenakan masker akan ditilang. Akhirnya orang mau tidak mau harus memaksa masker. Ini yang menyebabkan pemahaman yang masih rendah ini tadi, yang menyebabkan kenapa angka itu masih tinggi di Indonesia, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang materi saya yang terakhir, yang ketiga, yaitu terkait dengan bagaimana memaksimalkan produktivitas di era pandemi ini dan juga di era bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan produktivitas, saya hanya berpesan 3. Kita fokus dengan waktu kita. Yang kedua, kita fokus dengan perhatian kita. Dan yang ketiga, kita fokus dengan energi kita. Ya. Nah, apa yang kita maksud dengan fokus atau pada waktu kita? Nah, ada satu tip yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana mengelola waktu kita. Tips ini adalah biological prime time. Saya menyebutnya biological prime time. Apa itu biological prime time? Adalah waktu di mana kita merasa mood kinerja kita berada pada puncaknya atau prime time. Contoh misalkan, di bulan puasa ini pasti Anda akan merasakan dari 24 jam ini, terutama pada saat kita bekerja, di mana kita merasa bahwa puncak kinerja kita itu ada pada jam-jam tertentu. Apa Anda yakin bahwa misalkan kita anggap manusia itu bekerja 8 jam sehari, dari jam 8 sampai jam 4. Nah, dari jam 8 sampai jam 4, terutama di bulan puasa ini,
Di jam berapakah Anda merasa puncak kinerja kita sangat efektif, sangat-sangat kreatif? Contoh misalkan saya pribadi merasa bahwa ketika saya nanti berangkat kerja jam 8, saya merasa diri saya paling produktif untuk berpikir, untuk berkreatif, menuliskan sesuatu, membuat sesuatu, baik itu di dalam pekerjaan pun lain halnya, itu adalah di jam 8 sampai jam 11 pagi. Karena karena merasa saya bahwa saya efektif dan produktif di jam 8 sampai jam 11, maka saya pergunakan jam 8 sampai jam 11 tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak menyita otak atau kreativitas kita. Harus saya akui bahwa pasca atau setelah sholat duhur ataupun setelah sholat asar, terus terang saya ketika di bulan puasa ini harus saya akui saya tidak begitu produktif, saya tidak begitu kreatif. Karena saya merasa bahwa di jam-jam setelah duhur itu saya itu kemudian tidak memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk produktif, kreatif dan mengerjakan menggunakan otak. Maka saya melakukan banyak membuat proposal ataupun lain sebagainya itu di jam-jam pagi. Nah, inilah yang dinamakan biological prime time. Apa yang saya alami mungkin berbeda dengan apa yang bapak-bapak atau teman-teman alami. Nah, tugasnya bagaimana? Silahkan teman-teman mengidentifikasi biological prime time panjenengan semua itu ada di mana, di jam mana. Karena kalau sudah kita tahu di jam-jam mana kita itu produktif, maka pergunakanlah jam-jam tersebut dengan produktif. Jangan, misalkan contoh saya tadi, kalau saya pagi itu biasanya saya menggunakan untuk berpikir, untuk membuat proposal, membuat surat dan lain sebagainya. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Misalkan saya terima tamu di pagi hari di mana sebenarnya saya sangat-sangat produktif, tapi malah saya gunakan untuk menerima tamu. Kadang-kadang tamunya juga tidak penting gitu ya, tamu dari sebelah dan lain sebagainya, ataupun tamu ataupun meeting itu sebenarnya juga tidak begitu efektif. Tapi kalau kemudian kita menggeser meeting kita dilakukan di siang hari pada saat kita sebenarnya tidak perlu banyak menggunakan otak, itu mungkin jadi lebih efektif. Karena apa? Waktu efektif dan produktivitas kita di pagi hari ini akan kena dengan apa yang bisa kita hasilkan, ya. Jadi pesan saya yang pertama ini tadi, bagaimana kita agar tetap produktif, bagaimana mengelola waktu kita, ya. BPT, biological prime time, ya. Sekali lagi, tentukan, identifikasikan waktu efektif diri kita sendiri di jam-jam berapa. Kalau kita sudah tahu, kita bisa mengatur diri kita. Misalkan saya mau kedatangan tamu, sampaikan aja, oh tamu, berarti tolong nanti ketemunya jam 1 setelah ba'da duhur, atau jam 2 atau jam 3 dan sebagainya. Kenapa? Saya mau mempergunakan waktu kinerja produktif saya itu pada saat dimana saya bisa produktif, yaitu di pagi hari. Nah, itu yang perlu kita lakukan, ya. Oke, yang berikutnya adalah setelah tadi waktu, sekarang saya adalah mengelola your attention, perhatian Anda. Bagaimana kita mengelola your attention ini? Karena sejujurnya saya mengatakan di era media sosial seperti ini, kita mudah sekali terganggu atau terdistraksi. Terdistraksi oleh apa? Oleh berbagai macam, mungkin notif media sosial, Facebook, Instagram, atau YouTube, ataupun WA. Kenapa? Ketika kita sedang fokus bekerja, tiba-tiba ting 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 ting, SMS bunyi, WA bunyi, YouTube bunyi dan lain sebagainya. Ini kita mudah tergoda untuk kemudian tidak lagi mengerjakan pekerjaan kita untuk ngecek media sosial kita, ngecek HP kita dan lain sebagainya. Artinya ketika kita berada dalam jam produktif, mungkin kita atur sendiri handphone dan sebagainya, kita simpan, mungkin nanti kita cek 1 jam atau 2 jam sekali. Dengan begitu kita tidak mudah terdistraksi, ya, terdistraksi oleh hal-hal yang bisa mengganggu, memecah konsentrasi kita. Oke, yang terakhir, bagaimana mengelola your energy kita. Terus terang, bagaimana kita harus tetap seperti sudah saya sampaikan tadi, melakukan aktivitas olahraga. Olahraga tidak perlu harus bersifat yang kompetitif seperti badminton, sepak bola dan lain sebagainya. Olahraga di rumah pun bisa, menyapu, ngepel, kemudian keluar rumah untuk berjalan kaki sebentar.
Dan kita perlu untuk melakukan juga dengan asupan gizi yang seimbang. Ya, asupan gizi yang seimbang ini adalah perlu sekali karena apa? Karena memang itu kalau kita banyak energi yang dikeluarkan, tetapi kemudian gizi yang masuk tidak imbang, ya itu akan membuat diri kita rentan atau tumbang karena ketidakseimbangan ini sendiri. Dan yang terakhir adalah tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas ini saya akan mengatakannya bahwa tidur yang seimbang. Artinya apa? Kalau orang sudah terbiasa tidur dalam satu hari 8 jam, ketika dia tidak bisa tidur dalam 8 jam, itu akan mengganggu. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa tidur 6 jam atau 5 jam sehari, dia tidak akan jadi masalah. Jadi tidur yang berkualitas ini sangat-sangat sifatnya personal, sangat-sangat sifatnya ini berbeda dari setiap orang, dari satu waktu ke waktu yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terkait dengan bagaimana kita berbahagia ya sebagai salah satu bentuk obat, salah satu bentuk terapi kita agar kita tetap bisa sehat. Sekali lagi saya mengatakan saya ingin tetap berbahagia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengelola stres yang kita miliki dengan menggunakan 4A tadi. Dan yang terakhir tadi bagaimana kita biar bisa tetap produktif di dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, terutama di dalam pekerjaan, terutamanya dengan mengidentifikasi biological prime time yang kita miliki. Oke, baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Kultum Online ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat atau kata yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan pengharapan Anda. Sekali lagi, kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah semata-mata adalah kesalahan saya sebagai seorang manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Muntoro? Iya, sudah? Ya, halo. Saya dengar. Ya, halo. Ya, gimana, Pak? Halo, saya dengar. Saya dengar, Pak Mun. Oh, ya, tadi saya lihat kok bisa bisa mute tadi saya lihat di ya. Ya. Oh, saya nggak sadar. Oh, ya saya. Oke, Pak Mun. Oke. Oke.